Sebagai seorang wanita yang dipacari, Janjin mau lamar dan dinikahi. Vita merasa sangat kesal dengan kelakuan Zain yang seolah menolaknya secara halus. Tidak masuk akal sekalipun, menjauhinya dengan alasan bau parfum. Bukankah itu menyebalkan? Biasanya juga Zain nempel seperti lintah padanya. Dasar, dia bisa nggak sih bedain parfum mahal sama yang murahan? Ngeselin banget sih, gerutu Vita sambil terus menginjak pedal gasnya. Tentu saja agar segera sampai di rumah sakit. Awas aja kalau sampai kamu nggak jadi nikahin aku. Akan kuhancurin bisnismu bang. Biar tahu rasa kamu sedang main-main sama siapa. Ancam Vita kesal. Vita semakin tak bisa mengontrol emosinya. Bagaimana tidak? Ia mengingat masa idahnya sudah lepas sebulan yang lalu. Tapi Zain tak kunjung menemui kakak dan iparnya untuk memintanya pada mereka. Zain selalu banyak alasan ketika Vita menanyakan hal itu. Seakan Zain tidak serius dengan hubungan mereka. Bukan Vita minta dinikahi sekarang. Tapi setidaknya, jika Zain mau menemui mereka, bukankah itu etikat baik sebagai seorang pria yang ingin mendekati seorang gadis? Mungkin Vita bisa dikatakan egois. Tapi bagaimana keluarganya yang menanti etikat baik Zain? Mereka hanya ingin Zain datang dan membicarakan niat mereka membangun sebuah hubungan. Setidaknya itu dulu. Vita sedikit kesal dengan kelakuan Zain yang menjengkelkan. Namun, ia tak bisa membenci pria itu. Sekali lagi, Vita memang mencintai Zain. Ya, seperti itulah rasa yang ia rasakan. Kini Vita sudah sampai di rumah sakit. Ia pun segera menyusul Zain masuk ke dalam. Mencarinya di poli umum, tempat di mana ia dan Zain membuat janji. Namun sayang, sesampainya di sana, Zain sama sekali tidak terlihat di sana. Dengan perasaan yang semakin kesal, Vita pun menghubungi pria itu. "Abang di mana?" tanya Vita ketika Zain mengangkat panggilan telepon darinya. "Abang ada di Tangerang." "Kenapa emang?" balas Zain tanpa merasa bersalah. "Kok di Tangerang sih bang? Katanya di rumah sakit dekat sini aja." "Ngapain abang jauh-jauh?" tanya Vita kesal. "Rumah sakit? Enggak, abang nggak ke rumah sakit. Abang lagi makan ini," jawab Zain enteng. Bukankah itu jawaban yang keterlaluan? Sang kekasih begitu khawatirnya. Sampai rela mengikutinya ke rumah sakit. Setelah sampai tempat tujuan, dia malah enak-enakan makan. "Astaga abang, tahu ah." bentak Vita kesal. Ia pun memutuskan panggilan telepon tersebut tanpa berucap salam. Vita benar-benar marah kali ini. Vita marah. Rasa terabaikan semakin nyata ia rasakan. Zain benar-benar keterlaluan. Sama sekali tidak menghargai betapa dia sangat khawatir. Betapa dia sangat peduli dan tak ingin Zain sakit seperti mendiang Louis. "Dasar!" teriak Vita ketika sampai di dalam mobilnya. Hatinya semakin ingin memaki pria itu manakala pesan yang ia kirim hanya dibaca oleh pria itu. Vita kesal. Zain benar-benar keterlaluan. Berbeda dengan Vita yang semakin merasa terabaikan oleh kekasihnya, Zi malah semakin bahagia dengan kehidupannya. Wanita ini begitu bersemangat belajar hal baru, termasuk berbisnis. Ia tak malu belajar dari beberapa teman yang udah kompeten di bidangnya. Seperti sore ini Bima, sang sahabat hendak mengenalkannya pada salah satu teman hangout-nya. Seorang pengusaha tekstil. "Kita nggak ke klub kan?" canda Zizi. "Ya nggak lah, bisa dicekik suamimu aku. Istri hamil dibawa-bawa ke klub." Bima terkekeh. Sedangkan Zi hanya tersenyum. Baginya lucu saja. "Suami apa? Suami yang mana? Aneh kan? Ngomong-ngomong kok kamu dikasih si pindah? Udah gitu dalam keadaan hamil lagi?" tanya Bima, penasaran saja. Mengapa suami Zi begitu tega membiarkan sang istri pindah kerja dalam keadaan hamil begini? "Ya nggak apa-apa, dia kan juga jarang di rumah. Sering ikut bosnya keluar pulau, luar kota. Mau aku di rumah? Mau nggak ya biasa aja sih. Kan dia juga ke sini. Bosnya kan asli sini," jawab Zizi berbohong.
Oh, kalau begitu ya nggak apa-apa. Mungkin karena dia sering di sini. Jadi biar sering ketemu kamu pindah ke sini. Begitu. Tanya Bima. Iya, begitulah. Jawab Zi singkat. Emang suamimu kerja apaan, Bu? Dia sopir Bim. Sopir pribadi. Entahlah. Zi seperti tidak ingin terbuka dengan sahabatnya ini. Zi hanya ingin menjalani hidupnya apa adanya. Tanpa digunjingkan. Tanpa menjadi pusat perhatian orang-orang berada dalam lingkup kerjanya. Nih, aku punya cerita lucu soal temanku yang mau aku kenalin ke kamu, Zi. Jadi dia itu punya butik di sini. Lagi nyari model buat katalog buat butik baru dia dan aku rasa kamu cocok jadi model dia. Ucap Bima. What? Please Bim, kamu jangan aneh-aneh. Aku mau belajar bisnis, bukan jadi model, jawab Zi sedikit kesal. Iya, aku juga tahu. Siapa tahu ini jalan ninjamu buat melebarkan sayap, ya kan? Udah ngikut aja, percaya deh. Kamu nggak bakalan nyesel kenal sama mereka, ucap Bima lagi. Zi diam, tapi dia percaya bahwa Bima tak mungkin menipunya. Sesampainya di restoran, mereka pun langsung melangkah mendekati meja di mana mereka telah membuat temu. Di restoran terlihat sangat ramai. Tak ada firasat apapun ketika Zi masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun, ketika dia duduk, tanpa sengaja telinga mendengar suara seseorang. Zi sangat hafal dengan suara tersebut. Suara itu mirip sekali dengan suara bapak mertuanya. Pelan-pelan Zi pun memberanikan diri mencuri pandang pada arah suara yang ia curigai. Benar saja, itu adalah suara pria itu. Sedang bersenda gurau dengan para koleganya. Tak ingin ketahuan, Zi pun segera meminta izin pada Bima untuk pulang. Bim, sorry, sepertinya aku mesti balik. Ucap Zi gugup. Loh, kenapa? Kepalaku tiba-tiba sakit Bim. Maaf, ya Bim, ucap Zi seraya beranjak dari tempat duduknya. Tapi dia udah ada di jalan. Cegah Bima. Tak ingin mengulur waktu lagi Zi pun segera beranjak dan meninggalkan Bima yang masih diam mematung.